Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kita memasuki di belajar trading ala cara mungkin Mark Minerva ini dengan mengetahui yang kemarin gitu ya. Mungkin kita harus mempunyai kacamata VCP gitu ya, volatility contraction pattern, pola di mana volatilitasnya tuh semakin berkurang. Jadi ketika kamu mungkin mengikuti channel ini gitu ya, pada akhirnya kita akan membahas saham-saham yang membentuk pola VCP itu, dan kita akan membuat trading plan berdasarkan si pola tersebut seperti itu. Nah, mari kita akan melihat selanjutnya gitu ya. Nah, kita harus menentukan yang namanya pivot point. Pivot point adalah titik di mana terjadi suatu break, atau misalnya titik, mungkin pivot point itu sebutnya titik titik perubahan lah seperti itu. Nah, kemarin kita sudah bahas gitu ya, pivot point itu mungkin bisa terjadi di mana gitu ya. Mungkin kalau bisa dilihat gitu ya, ketika terjadinya VCP akan membentuk sebuah resisten. Nah, resistennya bisa menjadi di satu titik horizontal ini, dan ini terlihat gitu ya, dia membentuk higher high, higher low, higher low, higher low gitu ya. Nah, di sini tuh titiknya udah mulai menyempit. Nah, ketika menyempit seperti ini gitu ya, nah di sini mungkin ada area beli. Tapi pertanyaannya, beli jika break ke atas. Karena si pivot point pun ini ada kemungkinan juga dia akan turun gitu ya. Ketika dia tidak bisa menembus ini, dia mungkin akan turun seperti itu. Atau halanya seperti ini gitu ya. Nah, ini dia membentuk si triangle itu. Nah, mungkin ini tidak setinggi resisten ini, tapi dia pernah ada pantulan sekali, resisten satu kali. Nah, itu akan menjadi sebuah pivot point. Mari kita lihat si contoh-contohnya. Nah, ini kebetulan pivot pointnya berupa horizontal ya. Lihat, terjadi VCP, ini sebutnya 3T. Nah, ini daily. Daily mungkin 1 week, 2 week, 3 week, 4 week, 5 week, 6 week. Itu mungkin seperti itulah. Nah, ini kita lihat nih berapa persen. Ketika break ini adalah titik beli. Itu ketika ini break, lihat langsung dia gap up naik ke atas 215% di 13 bulan seperti itu. Nah, kita lihat juga ada VCP, ini juga horizontal pivot point. Ketika pivotnya di break, naik. Nah, ini juga sama. Nah, ini dia mungkin sebenarnya agak segitiga gitu ya. Di sini ada support, ini ada resisten yang semakin kecil. Nah, pivot pointnya di yang kecil ini, ketika dia break, naik seperti itu. Seperti biasa ya, dia bikin VCP, ini kedua, ini ketiga. Nah, VCP. Nah, ini pivot pointnya berada di resisten yang sebelumnya. Dia sempat resist sekali, ini resist 2 kali, dia mulai mengecil lagi, naik, break, lalu naik. Aman. Jadi kita bisa mencari nih, titik beli adalah saat pivot point. Dan Mark Minerva ini membilang gitu ya, kita tuh membeli bukan mencari harga saham termurah atau harga murah gitu ya, tapi kita membeli di harga yang tepat. Bahkan dia menyebut ini sebagai specific entry point analysis, atau sebutnya tuh SEPA gitu ya, specific entry point analysis. Jadi analisa di mana kita masuk di titik yang benar-benar spesifik, dan kita harus melihat juga nih volumenya. Biasanya sebelum terjadi break dan volumenya tinggi gitu ya, si supply itu akan kelihatan habis dengan volume yang makin mengecil di volatilitas yang kecil gitu ya. Misalnya di 3%, 5%, 8% gitu ya. Biasanya 1 digit lah gitu ya untuk volatilitas terakhir, dengan volumenya turun, dan pada saat break akan terlihat volumenya naik, dikonfirmasi dengan hal tersebut gitu. Tuh. Volume akan mengecil pada saat pivot point, dan volume expansion akan breakout pada saat breakout gitu ya. Dia akan mengecil di sini, dan pada saat breakout dia akan besar seperti itu ya kan. Terlihat ini ada VCP, dia membentuk suatu pivot point.
Ketika break, volumenya naik. Seperti itu. Lalu pada saat mendorong ke atas dan volumenya pasti akan jauh lebih tinggi, lihat rata-ratanya dibandingkan pada saat dia membuat base. Karena ketika base terjadi untuk menghilangkan supply, seolah-olah kalau si McMinert ini yang gitu, yang kemarin ada sebuah gambar ketika kita misalnya memeras sebuah cucian gitu ya, semakin diperas gitu ya, airnya akan semakin sedikit. Nah itu berarti supply-nya akan semakin sedikit. Maka setelahnya dia bisa naik tinggi seperti itu. Nah jadi kita tuh nggak akan bisa nebak gitu ya, harga terendahnya di sini gitu ya, lalu dia akan naik ke atas gitu, nggak bisa. Tapi titik yang tepat adalah di sini. Lihat volumenya turun, ketika ini akan naik seperti itu. Jadi selalu mementingkan volumenya. Jadi ketika kita belajar si pivot point dan volume ini gitu, seharusnya kita bisa menganalisa kapan kita membelinya gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.